11 IPS. Ketemu kembali di mata pelajaran geografi. Minggu lalu kita sudah bahas materi-materi apa saja yang akan kita pelajari bersama di kelas 11 ini. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan pertama bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa saja itu? Yang pertama ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kita lihat dulu yang pertama ada letak wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada letak astronomis atau letak absolut. Kenapa dia dikatakan letak absolut? Karena ini tidak bisa berubah atau tidak bisa dirubah. Ini adalah letak tetap. Indonesia letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak lintang ini, Indonesia berada di lintang rendah atau di kategori lintang rendah. Kemudian apa saja akibat dari letak Indonesia di lintang rendah? Yang pertama, Indonesia itu beriklim tropis. Iklim kita Indonesia itu iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis akibat letak lintang Indonesia ini adalah menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Jadi meskipun belahan bumi utara, belahan bumi selatan itu kadang-kadang musim dinginnya, musim semi, musim panas, Indonesia tidak mengalami itu. Dia hanya mengalami musim kemarau dan musim hujan. Kenapa? Karena Indonesia itu setiap tahun atau sepanjang tahun selalu kena sinar matahari. Ya, sekalipun bumi bergerak ke garis balik utara dan garis balik selatan, Indonesia yang berada di lintang rendah atau tepat di garis khatulistiwa tetap mengalami penyinaran matahari. Nah, kemudian Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, juga memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki curah hujan yang tinggi, bahkan mungkin sangat tinggi. Yang keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi juga. Kemudian letak yang kedua ada letak geografis. Letak geografis, letak Indonesia secara geografis. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Kemudian di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian terletak di daerah khatulistiwa. Posisinya di peta seperti ini. Di sini benua Asia. Di sini benua Australia. Posisi Indonesia pas berada di tengah-tengah. Meskipun Indonesia masuk benua Asia, tapi dari letak geografisnya Indonesia di tengah Asia dan Australia. Kemudian di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia. Dua samudra luas atau terbesar di dunia. Jadi ini disebut posisi silang. Silang Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, silang yang satunya lagi benua Asia dan benua Australia. Kemudian dia berada di garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ini dia, garis khatulistiwa atau ekuator, garis yang membagi dua bumi menjadi utara dan selatan. Ini dia. Jadi ini juga yang menyebabkan kenapa Indonesia sepanjang tahun mengalami penyinaran matahari. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada namanya letak geologi. Nah, apa itu letak geologi? Letak geologi itu dilihat dari formasi geologi Indonesia atau formasi batuannya apa saja. Indonesia terbagi dalam 3 zona geologi atau pertemuan 3 lempeng litosfer atau 3 lempeng bumi. Di utara Indonesia ada lempeng Eurasia. Barat dan selatan ada lempeng Indo-Australia. Timur lempeng
Pasifik atau lempeng tektonik dasar Samudra Pasifik. Yang mana itu? Ini dia. Indonesia ini yang abu-abu. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Flores, Nusa Tenggara, kemudian Papua. Nah, lempeng Pasifik ini dia yang warna pink. Jadi ini lempeng Filipina tidak masuk ya. Yang masuk itu ini. Kemudian lempeng Indo Australia ada di sini. Barat dan selatan. Kemudian di sini ada lempeng Pasifik di sebelah timur. Di sebelah utara ada lempeng Eurasia. Jadi ini lempeng-lempeng yang mengelilingi Indonesia dari utara, barat sampai selatan, dan Pasifik, lempeng Pasifik. Kemudian masih di letak geologi, dilihat dari keadaan batuannya, dataran Indonesia Timur disebut juga dengan paparan Sahul. Nah, paparan Sahul ini itu jenis batuannya sama dengan yang berada di Australia. Seperti waktu kelas 10 Ibu sudah jelaskan bahwa dulunya Papua itu menyatu dengan Australia. Kemudian di dataran Indonesia bagian barat itu namanya paparan Sunda. Nah, jenis batuan Indonesia bagian barat ini sama dengan wilayah Asia ke atas. Kemudian di wilayah peralihan itu mirip dengan Australia dan Asiatis. Nah, ini dia. Ini cikal bakal paparan Sunda, ini paparan Sahul. Artinya ya, warna yang mencolok ini Australia yang warnanya paling mencolok. Ini sekarang terpisah. Ini yang warnanya abu-abu. Ini warnanya abu-abu. Ini dasar di bawah laut ya. Dasarnya atau bisa dikatakan akarnya Australia dan Papua itu dulunya menyatu ya. Makanya jenis batuannya itu sama. Coba kalian lihat, bentuknya ini hampir mirip dengan ini. Jadi pada zaman lalu sekali ini tergabung ini. Jadi terjadi pengangkatan ke atas, pengangkatan Gunung Papua ke atas. Kemudian ada penurunan benua Australia. Sama dengan paparan Sunda, ada Sumatera, Borneo atau Kalimantan ya. Borneo sama dengan Kalimantan. Java atau Jawa itu dulunya sama, satu daratan ya. Kenapa? Ini lihat, coba Anda lihat, perhatikan warna yang abu-abu ini. Itu dulunya ini mereka menyatu. Tetapi ketika ada pengangkatan dan penurunan air laut yang muncul ke permukaan hanya Pulau Sumatera, Jawa, Borneo, dan Asia ke atas. Jadi cikal bakal Indonesia bagian barat itu dan Jawa paparan Sunda, dan Indonesia bagian timur itu paparan Sahul, terkhusus ini ya, terkhusus di Pulau Papua. Nah, ini yang di moyang kita dulu. Dangkalan Sunda atau paparan Sunda, Indonesia bagian barat, Borneo atau Kalimantan, Jawa atau Java, Sumatera, dan Asia ke atas. Kemudian Sahul, ini Papua dan Australia. Kemudian poin ketiga, dilihat dari jalur pegunungan, Indonesia terletak pada dua rangkaian pegunungan muda. Yang pertama, Sikum Mediterania atau pegunungan Mediterania. Kemudian pegunungan Pasifik atau Sikum Pasifik. Yang mana dia? Jadi Mediterania itu dari Indonesia bagian barat, India, Nepal, sampai ke Sumatera, ke Jawa. Sirkum Pasifik, Amerika Selatan, Amerika Utara, melalui wilayah Jepang, sampai juga di sekitaran Filipina, kemudian sampai ke Maluku, Indonesia bagian sini, sampai ke Indonesia Timur. Nah, dua jalur pegunungan inilah yang menyebabkan Indonesia juga banyak memiliki gunung api aktif. Ya. Jadi selain karena Indonesia berada di perbatasan antara lempeng-lempeng lintas seperti
geologi sangat tinggi. Pergerakan antar lempeng menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Kemudian berpotensi besar terhadap gempa bumi. Ya. Kemudian selain gempa bumi juga bisa menyebabkan tsunami, terutama di wilayah perairan. Kemudian berikutnya, keberadaan gunung api berpotensi sebagai pembentuk lapisan tanah yang subur. Ya. Jadi ini dampak positif dari keberadaan sirkuit Mediterania dan Pasifik di Indonesia. Banyak tanah-tanah subur karena banyak gunung api. Kemudian munculnya sumber air panas dan air mineral. Yang pernah ke sumber air panas sumber air panas itu berarti masih ada sesar atau patahan yang aktif di situ. Kemudian keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia adalah negara tropis, jadi sumber daya flora dan faunanya itu otomatis akan melimpah atau beraneka ragam, didukung dengan penyinaran matahari, curah hujan dan iklim yang bagus. Sekian dulu untuk materi hari ini. Ada tugas untuk kalian. Cari pulau apa yang berada di bagian utara Indonesia, bagian barat, bagian selatan, dan bagian timur Indonesia. Tugasnya itu dikirim di WA, catat di bukumu, bikin tabel utara Indonesia, barat Indonesia, selatan Indonesia, timur Indonesia, itu pulau apa saja yang berada di situ. Yang paling barat, paling utara, paling selatan, dan paling timur. Ibu tunggu sampai hari Rabu